Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Siti Mariam di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk jenjang pendidikan kelas 10 SMK. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang gejala alam biotik dan abiotik. Ada yang sudah tahu mungkin apa itu gejala alam biotik dan abiotik? Kalau sudah tahu, boleh ikut berkomentar di bawah ini. Dan buat yang belum tahu, yuk kita simak tayangan materi tentang gejala alam biotik dan abiotik berikut ini. Gejala alam adalah hal-hal yang dapat disaksikan panca indera dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Gejala alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, gejala alam biotik. Yang kedua, gejala alam abiotik. Gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan benda mati. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dari lingkungan menuju ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru keluar tubuh dengan tujuan menghasilkan energi. Berikut adalah reaksi pernafasan, di mana C6H12O6 atau zat makanan ditambah 6 oksigen akan dirubah menjadi 6 karbon dioksida ditambah 6 H2O atau air dan menghasilkan energi. Ciri yang kedua adalah bergerak. Bergerak adalah proses perpindahan tempat. Contohnya adalah berlari. Ciri yang ketiga adalah membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Sedangkan tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan memanfaatkan energi matahari, di mana karbon dioksida dan uap air akan direaksikan menjadi zat makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Ciri yang keempat, bereproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Contohnya pada pohon pisang yang bertunas dan pada hewan yang bertelur atau melahirkan. Yang kelima, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contohnya pada daun putri malu yang menutup ketika terkena sentuhan. 6. Mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuhnya. Kenapa? Karena jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan keracunan dan merugikan tubuh. Contoh zat sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh adalah keringat, urin, dan karbon dioksida. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses pertambahan ukuran dan volume, ditandai dengan pertambahan tinggi atau panjang. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya adalah perkembangan dalam kemampuan berpikir atau berkembangnya kemampuan reproduksi. Seperti pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, dan pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang apa itu gejala alam biotik?
Harusnya sudah ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan saja pembahasan berikutnya tentang apa itu gejala alam biotik di materi berikut ini. Gejala alam abiotik yaitu gejala alam yang berhubungan dengan benda-benda mati atau tidak hidup. Berikut ini adalah contoh-contoh gejala alam abiotik. Yang pertama, gunung meletus. Yang kedua adalah longsor. Tiga, gerhana. Gerhana ada dua macam, yaitu gerhana bulan dan matahari. Empat, gempa bumi. Gempa bumi ada dua macam. Yang pertama adalah gempa tektonik yang disebabkan karena adanya pergeseran lempeng di dasar bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik yang disebabkan karena aktivitas Gunung Merapi. 5. Angin. Angin adalah aliran udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. 6. Hujan. Hujan terbentuk dengan beberapa tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Materi gejala alam biotik dan abiotik sudah selesai saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada materi yang belum dipahami, boleh komentar di bawah ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ingat, tetap jaga jarak, stay at home, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.